Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Putri Sasti. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Nah, di tengah wabah COVID-19 yang sedang menimpa dunia ini, saya harap teman-teman tetap sehat dan aman selalu ya. Dan jangan lupa tetap di rumah aja sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam upaya untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi, berbagi informasi tentang komoditas jagung di Indonesia, meliputi potensi, kondisi existing, permasalahan, dan juga regulasi dan kebijakan pemerintah di dalamnya. Jadi penasaran untuk materi komoditas jagung? Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang potensi dari komoditas jagung. Pasti teman-teman di rumah sudah tidak asing lagi dong dengan tanaman yang satu ini. Jadi jagung atau yang dalam bahasa Latin disebut ziamais merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain gandum dan juga padi. Dan bahkan tanaman jagung ini dijadikan sebagai bahan pangan pokok di beberapa negara di dunia dan tentunya di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dewasa ini tanaman jagung tidak hanya diproduksi atau dimanfaatkan sebagai bahan pangan tentunya, namun juga dia berfungsi sebagai bahan pakan ternak, kosmetik, dan juga berfungsi di industri farmasi. Nah, teman-teman, jadi tanaman jagung ini mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional di Indonesia karena mengingat fungsinya yang multiguna. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tanaman jagung ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan pakan, dan juga bahan baku industri. Dari total keseluruhan kebutuhan jagung nasional di Indonesia, lebih dari 50%-nya dikontribusikan untuk kebutuhan bahan pakan. Jadi dia bahkan Indonesia saat ini lebih diutamakan untuk bahan pakan daripada bahan pangannya, mengingat memang sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pengkonsumsi padi atau beras sebagai bahan pangan pokok. Nah, kontribusi dari tanaman jagung terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2000, kontribusi tanaman jagung terhadap PDB tercatat sebesar 9,4 triliun dan terus meningkat tiap tahunnya hingga pada tahun 2003 kontribusi jagung pada PDB meningkat sebesar 18,2 triliun rupiah. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa besarnya peranan jagung dalam memacu pertumbuhan subsektor tanaman pangan dalam perekonomian nasional di Indonesia. Nah, setelah mengetahui potensi dari tanaman jagung ini, kita jadi lebih tahu ya bagaimana tanaman jagung ini mempunyai peran yang penting dan cukup strategis bagi perekonomian nasional di Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai kondisi existing tanaman jagung di Indonesia. Jadi tanaman jagung ini mempunyai adaptasi yang luas dan cukup mudah untuk ditanam oleh petani dengan berbagai lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang beragam. Jadi tanaman jagung ini dapat ditanam pada area lahan kering, lahan sawah, lahan lebak, lahan pasang surut dengan berbagai jenis tanah, iklim, dan juga ketinggian berbeda-beda mulai dari 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Satu informasi juga bahwa ternyata Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentra dari penghasil produksi jagung sekitar 35% dari produksi jagung di Indonesia. Dan informasi yang membanggakan juga bahwa areal sentra produksi utama jagung lokal di Indonesia yaitu Madura. Karena apa? Madura dengan areal tanam sekitar 360.000 hektar dan juga mempunyai tingkat konsumsi per kapita per tahun yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Universitas Trunojoyo Madura mengembangkan 6 sektor, yang salah satunya itu sektor pangan dan termasuk komoditas jagung di dalamnya. Jadi Universitas Trunojoyo Madura telah menghasilkan beberapa varietas unggul yaitu Madura 1 dan Madura 3 untuk mendukung produksi jagung yang ada di Madura ini sendiri. Seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya jadi budidaya jagung di Indonesia ini masih menemui beberapa permasalahan. Dikutip dari artikel rendahnya produktivitas akibatkan permasalahan produksi jagung nasional. Jadi peneliti Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS mengatakan bahwa salah satu permasalahan dalam produksi
jagung nasional adalah rendahnya produktivitas dari jagung itu sendiri, baik terkendala oleh alih fungsi lahan yang kian sering terjadi, dan juga selain itu faktor cuaca menjadi faktor utama dari kendala permasalahan ini sendiri. Nah, untuk menghadapi permasalahan ini, pemerintah memberikan atau menurunkan beberapa regulasi dan kebijakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, meliputi kebijakan perpupukan nasional, kebijakan ketenaga kerjaan, kebijakan yang terkait dengan pengembangan populasi ayam ras, karena ini terkait dengan bahan pakan dari ayam ras itu merupakan komunitas dari jagung itu sendiri, dan juga yang terakhir yaitu kebijakan yang terkait dengan suku bunga bank dan juga devaluasi rupiah. Nah, jadi cukup sekian pemaparan informasi mengenai komoditas jagung di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya harap materi ini atau informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya akan dengan senang hati menerima kritik dan saran teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.